Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Menurut pendapat para ahli sejarah, peradaban manusia sudah mengalami 3 kali proses perubahan yang hebat. Perubahan itu secara radikal dan total mengubah seluruh gaya hidup, pandangan hidup, dan sikap hidup manusia. Perubahan pertama adalah revolusi pertanian yang terjadi ribuan tahun yang lalu, yang mengubah pola pertanian berpindah menjadi pola pertanian yang menetap. Dengan pola pertanian yang menetap, maka terbentuklah pola permukiman yang menetap. Inilah kemudian yang membentuk desa dan bertumbuh menjadi kota dan seterusnya. Perubahan kedua adalah revolusi industri. Revolusi ini mengubah aspek hidup manusia secara total. Manusia tidak lagi tergantung pada tangan dan kakinya. Mesin mulai menggantikan sebagian besar peran manusia. Industri dan transportasi bertumbuh cepat. Pola hidup manusia yang telah mapan ribuan tahun lamanya dijungkir balikkan dengan sekejap. Perubahan ketiga adalah globalisasi. Gelombang perubahan global ini kembali membuat dunia terhentak. Pola hidup manusia berubah secara total. Dunia terasa semakin kecil akibat teknologi dan informasi yang canggih. Komputer membuat manusia hanya sebesar genggaman tangan. Dan di era milenial ini, semua berubah, mencakup gaya hidup, pola interaksi sosial, dan sikap hidup. Manusia harus go global. Manusia harus pergi sebagaimana Abraham yang keluar dari zona nyamannya, berjalan memasuki kehidupan yang baru yang penuh tantangan dan ketidakpastian. Pertanyaannya adalah, bagaimana supaya manusia jangan tersesat dan ditelan oleh arus perubahan itu? Maka manusia harus membekali diri, mau belajar, meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan, membuang beban-beban yang tidak perlu, antara lain permusuhan dan iri hati, sehingga langkah menjadi ringan dan gesit. Dan sama seperti Abraham, manusia membutuhkan tuntunan Tuhan. Berkaitan dengan itu, di dalam menyambut minggu kelima setelah Trinitatis, marilah kita dengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-42. Saya akan membacakannya untuk kita. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok di matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih, di dalam pembacaan kita ini ada 2 perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Perumpamaan yang pertama, orang buta tidak mungkin menuntun orang buta. Tujuan perumpamaan ini bukan untuk membicarakan keterbatasan orang buta. Perumpamaan ini mau menjelaskan satu hal, yaitu bahwa orang yang tidak melihat tidak mungkin menuntun orang yang tidak melihat lainnya dan berjalan menuju satu tujuan tertentu. Risiko untuk terperosok ke lubang, masuk jurang, tersandung, dan tersesat sangatlah tinggi. Di dalam konteks pada masa itu, Yesus hendak mengingatkan orang Farisi yang digambarkan sebagai orang yang buta hatinya tidaklah mungkin untuk menuntun dan membimbing umat berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Perumpamaan yang kedua, murid tidak lebih dari guru. Tujuan perumpamaan ini adalah untuk meletakkan dasar yang benar tentang bagaimana sikap seorang murid atau anak didik
dalam proses mendapatkan didikan dari seorang guru. Murid yang baik adalah murid yang mengenal dan memahami dirinya sendiri. Tugas murid adalah untuk menuntut ilmu, belajar, berguru dan bukan untuk menggurui. Dan jangan sekali-kali murid mengajari gurunya. Kemudian, setelah menyampaikan kedua perumpamaan ini, Yesus juga mengingatkan supaya manusia jangan bersifat munafik. Pengajaran ini ada hubungannya dengan ayat sebelum nats pembacaan kita, yaitu ayat 37, di mana Yesus memberi perintah supaya jangan menghakimi orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih, bagaimana kita mengaplikasikan firman Tuhan ini di dalam kehidupan masa kini? Firman ini mengajarkan 3 hal kepada kita sebagai berikut. Pengajaran yang pertama, ulurkan tanganmu pada Tuhan Yesus. Menjalani kehidupan yang penuh tantangan dan ketidakpastian ini, kita harus dituntun oleh penuntun yang tepat, agar kita senantiasa berada pada jalan kebenaran. Penuntun yang tepat adalah Yesus Kristus. Ketidakpastian akan berubah menjadi kepastian ketika kita bersedia dituntun oleh Tuhan, sebab Dialah jalan dan tujuan itu sendiri. Tetapi syarat yang pertama dan terutama adalah kita harus mengulurkan tangan pada Yesus. Pengajaran yang kedua, jadilah sebagai pengikut Kristus dengan kualitas unggul. Pengikut Kristus harus menjadi pelaku perubahan yang tinggi ilmu, memiliki keterampilan, keahlian, dan inovatif. Semua itu dapat diperoleh melalui pendidikan. Akan tetapi era ini membutuhkan kualifikasi yang lebih daripada itu. Dunia menuntut standar yang lebih tinggi. Dunia membutuhkan murid-murid Kristus dengan kualitas unggul, yaitu tinggi iman, tinggi ilmu, dan tinggi pengabdian. Dan kualifikasi itu akan memiliki nilai plus jika digerakkan oleh attitude yang positif. Dengan attitude yang positif, maka murid akan mudah menyesuaikan diri terhadap situasi yang berubah, akan lebih produktif, menginspirasi, dan mampu membangun solidaritas. Dengan kata lain, murid yang go global harus memiliki attitude yang positif. Pengajaran yang ketiga, jangan menghakimi. Untuk mengaplikasikan perintah jangan menghakimi ini, kita harus berhati-hati memahami konteks. Alegori yang disampaikan dalam konteks ini adalah tidak mungkin melihat dan kemudian mencabut selumbar dari mata orang lain ketika pada saat yang bersamaan balok besar menancap di mata kita. Balok besar itu sudah pasti menghalangi dan mengaburkan pandangan kita. Tugas kita yang pertama dan terutama adalah menyingkirkan balok pembenaran diri yang menghalangi dan menyulitkan kita untuk dapat bersikap rendah hati dan melihat noda orang lain dari kacamata kasih. Hidup yang berkemenangan adalah hidup yang memilih untuk mengasihi ketimbang menghakimi. Menghakimi tidak akan merubah orang lain. Hidup yang berkemenangan adalah hidup yang kritis, berlandaskan firman Tuhan, yaitu mengampuni si jahat dan kritis terhadap kejahatannya. Kita harus berlembut hati kepada si pendosa, tetapi tidak kepada dosanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Pada bagian akhir, marilah kita melihat kaitan khutbah ini dengan epistel, yaitu Amsal pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, yang berbicara tentang hikmat dari Tuhan. Yang pertama, hikmatlah yang memimpin dan menggerakkan hati kita untuk mau dipimpin oleh Tuhan. Yang kedua, hikmatlah yang memampukan kita untuk taat kepada Yesus sebagaimana Yesus taat kepada Bapanya. Yang ketiga, hikmatlah yang memampukan kita untuk mengubah diri sendiri setelah melihat kesalahan orang lain. Dan yang keempat, dengan hikmatlah kita dimampukan untuk mengaku bahwa Yesuslah Hakim yang agung dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.